Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai sistem yang saya buat, yaitu sistem pelayanan pada suatu puskesmas ya, berbasis web. Oke, kita langsung saja demo dari program tersebut. Pertama, kita tentu saja menyalakan SAM-nya. Berhubung di sini saya sudah menyalakan SAM-nya, jadi kita close saja. Kita buka web browser. Nah, ini merupakan menu login dari sistem pelayanan pada puskesmas. Nah, kita login saja. Nah, ini merupakan tampilan utama dari sistem pelayanan puskesmas. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu dashboard, merupakan menu utama pada saat kita selesai login. Kedua adalah menu master data. Pada menu master data di sini ada beberapa sub menu seperti administrator, karyawan, data dokter, data obat. Selanjutnya ada menu data pasien, data administrasi pasien, penanganan pasien, dan menu laporan. Di sini ada beberapa sub menu laporan ya, dan profil. Oke, langsung saja kita ke menu pertama, itu untuk administrator sendiri. Ini merupakan admin atau super adminnya ya. Jadi kita next saja ke data karyawan. Nah, di sini merupakan tampilan utama data karyawan. Di sini maksudnya data karyawan yaitu data karyawan yang bertugas pada suatu puskesmas tertentu ya. Nah, di sini saya coba inputkan saja. Contoh saya hanya mencontohkan ya input untuk datanya. Nah, di sini kita coba inputkan username dari Andri sendiri, passwordnya. Di sini ada user loginnya, pembagian user ya, dia kategori apa, dia termasuk dokter atau karyawan. Nah, nanti kita bahas pada untuk masing-masing loginnya. Di sini saya menempatkan dia sebagai karyawan dahulu. Alamatnya misalnya saja, kita simpan. Nah, otomatis data Andri sendiri masuk ya. Di sini kita bisa detail juga, kita bisa input atau edit data Andri jika terjadi kesalahan. Misalnya kita ingin masukkan passwordnya dia. Oke. Nah, fungsi data karyawan sendiri di sini yaitu kita selain mendata setiap karyawan yang ada pada suatu puskesmas, kita juga memberikan hak akses dari karyawan tersebut. Misalnya kita ingin memberikan dia akses login untuk dapat membuka aplikasi itu, kita bisa tambahkan di sini juga. Nah, lalu kita ke data dokter. Nah, data dokter prinsip kerjanya sama dengan data karyawan ya. Yang membedakan ya, kita menginput sebuah dokter. Nah, ini misalnya kita inputkan SIP atau NIK atau NIP dokter tersebut. Misalnya saja ya, saya inputkan saja nih sembarang data. Kita simpan. Nah, otomatis di sini nama Yuni sudah masuk juga ya. Di sini ada tombol detail, kita bisa cek datanya. Nah, untuk edit pun sama ya prinsipnya. Nah, jadi kita akan masuk ke data obat. Data master obat di sini sendiri untuk pemantauan stok. Nah, misalnya apa? Nah, jika pasien itu dia menerima obat, yaitu di menu administrasi nanti sini, dia akan mengurangi otomatis stok yang ada di data obat ini. Jadi pemantauan stok obat itu kita dapat memantaunya. Jadi tidak perlu takut untuk kehabisan obat, karena di sini kita bisa tahu, oh obat ini habis, kita perlu menambahkan obat tersebut. Nah, anggaplah saja datanya ini banyak. Nah, tentu saja kita bisa ketik di sini untuk pencarian. Misalnya untuk stok yang dibawa dari 15 dia akan muncul. Berarti stok tersebut
menampilkan data yang stok obatnya hanya sisa 15. Nah, begitu juga dengan data-data lainnya seperti karyawan, kita bisa langsung cari di sini, ketikkan saja kata kuncinya ya. Nah, jadi fungsi data obat sendiri untuk memantau stok obat yang ada pada suatu puskesmas ya, agar tidak terjadi kekosongan atau sebagainya. Intinya untuk data master obatnya. Untuk tambah obat sendiri sama seperti data karyawan lainnya, ada kode obat sebagai pemakaiannya, nama obat, deskripsi dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke data pasien. Nah, di sini data pasien itu merupakan pasien di data, yaitu pasien yang belum pernah didata atau berobat sama sekali. Nah, jika pasien tersebut sudah pernah berobat dan dia akan berobat lagi suatu hari nanti, dia tidak perlu didata di data pasien ini. Kita hanya mendata pasien itu satu kali. Nah, jadi kita bisa tahu, oh pasien ini sudah terdata. Nah, gitu ya. Di sini misalnya kita tambah pasien. Ini saya misalkan saja ya. Keterangan terserah, boleh diisi boleh tidak ya, tidak ada suatu keharusan. Nah, di sini kita sudah menambah data HNC. Kita lihat data HNC ya. Di sini data HNC sudah muncul. Oke, selanjutnya yaitu data administrasi pasien. Nah, gunanya buat apa? Nah, setiap obat yang keluar itu kita data di sini, entah itu obat atau perubahan, agar terjadi seperti saya bilang tadi, pemantauan stok dari data obat atau perangkat dari kesehatan dari ini puskesmas itu dapat kita tahu, oh digunakan di mana dan sisa stoknya berapa. Nah, kita misalkan saya di sini. Nah, kita lihat di sini ada rek popi yang sebelum sudah data. Kita misalnya input data kedua, pastikan nomor registrasinya berbeda. Waktu print datanya kita hanya memanggil nomor registrasinya. Jadi walaupun berapa banyak pun pasien, kita bisa mengeprintnya hanya sesuai dengan nomor registrasinya dia. Misalnya di sini saya aja HNC ya. Oke. Kita simpan. Jadi harganya 50.000 dengan jumlah 2. Keterangannya kita isi saja kosong. Nah, ketika kita ingin ketika HNC ini dia menggunakan tadi obat ampicillin ya. Dia misalnya dia menggunakan obat lain, kita tinggal masukkan rek 2 lagi, pilih HNC, lalu di sini nama obat yang digunakan misalnya Bodrek, jumlahnya 2. Nah, kita simpan. Nah, ketika kita ingin print HNC saja, kita memanggilnya di nomor registrasinya. Nah, di sini kita coba cetak. Nah, ini file bentuk PDF ya. Jadi kita ada kwitansi pembayaran buat dia. Di sini ada total obatnya yang dia gunakan. Nah, jumlahnya 2. Ya, Bodrek itu harganya 5.000 dikali 2 jadi 10.000, plus dengan 50 dikali 2 jadi 100.000, jadi 110.000 totalnya semua ya. Ini merupakan contoh ekspor data atau output dari administrasi pasien yang tadi ya. Oke. Lalu kita ke penanganan pasien. Apa yang maksudnya penanganan pasien? Nah, penanganan pasien di sini itu gunanya untuk setiap kali tindakan yang kita lakukan oleh dokter entah perawat, kita bisa inputan di sini. Misalnya di sini kita sebagai adminnya, jadi di sini kita input karyawan ya. Karyawan misalnya kita tidak memberikan akses input untuk tindakan dari karyawan, hanya adminnya. Maka kita di sini nama karyawannya siapa, dia ada poli apa yang dia kerja, di poli mana dia kerja, lalu kita inputkan. Misalnya di sini HNC mendapat tindakan apa? Misalnya saja perban kaki. Nah, simpan.
Jadi dia tahu historinya. Nah, kita lihat Polikia ya. Polikia. Kita sabar. Kita tambahkan lagi mungkin dari Johannes poli umum. Kita misalkan saja dia berobat, Johannes ini berobat di poli umum, dia mendapatkan dengan pasien nama Poppy dengan tindakan misalnya saja luka jahit. Sekarang kita simpan. Nah, Poppy, kita lihat di sini Poppy di poli umum ya. Nah, dia melakukan luka jahit. Kita bisa lihat detail di sini. Nah, di sini kita bisa cetak datanya, misalnya di sini perawat ingin mencetakkan data Johannes, ini nama dokter atau perawat Johannes poli umum tanggal sekian, Poppy di sini mendapatkan luka jahit. Ini juga merupakan charge untuk output dari pelayanan ya, atau tindakan yang diberikan. Nah, oke, di sini laporan yaitu misalnya saya data obat, data pasien. Nah, kita ini laporan untuk secara keseluruhan ya, total data yang diinputkan. Nah, kita misalnya saja ini sesuai dengan total data yang kita inputkan ya seluruh. Jadi kita printnya secara semua. Oke, kita ke tadi saya bilang di sini kita misalkan data dokter ya. Kita misalnya saja kita masuk dengan Uni tadi seperti yang kita buat ya. Kita close. Kita login dengan user dokter ya. Nah, di sini dokter itu dia tidak bisa menghapus data master ya. Dia hanya bisa melihat saja. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kesalahan, misal salah hapus atau sebagainya yang dilakukan oleh user-user lain. Jadi kita hanya memberikan akses full kepada super admin. Di sini data yang membedakan user dokter sama yang lain yaitu saat selain sebagai untuk membatasi akses, dia juga pada saat penanganan pasien dia input. Nah, di sini penanganan pasien tidak muncul ya. Jadi yang akan muncul itu pasien yang dia layani, misalnya poli umum Dr. Yuni, maka dia hanya akan muncul data yang dilayani oleh Yuni. Misalnya saja di sini ya. Nah, di sini poli umum Yuni. Misalnya pada tanggal 12 dia mengobati Hence ya. Perban tangan misalnya tadi. Nah, kita lihat di sini. Kita simpan. Nah, Yuni dia Dokter Yuni di sini dia poli umum, dia mengobati Hence ya dengan perban tangan. Kita detail datanya. Nah, ini oke. Misalnya saja kita ingin masuk sebagai kalau lain, misalnya kita ingin masuk sebagai tadi seperti saya inputkan yaitu Andri ya. Andri di sini dia statusnya sebagai karyawan atau perawat. Di saat kita login sebagai Andri pun sama, dia hanya bisa melihat data-data tersebut ya. Nah, di saat penanganan pasien, Andri tidak akan bisa melihat pasien dari Yuni yang dia sudah obati tadi. Nah, karena dia hanya karyawan. Jadi kalau Andri dia inputkan tindakan di sini, ya dia hanya melihat inputan data dari penanganan pasien yang dilakukan ya. Dia tidak bisa melihat penanganan pasien yang dilakukan oleh dokter. Nah, seperti itu. Misalnya di sini Andri di sini dia kan perawat, jadi dia bisa, misalnya dia di poli umum, dia ingin inputkan data karena dia yang ibarat kata dia yang mengobati pasien tersebut ya. Tapi sebagai karyawan dia hanya tugasnya untuk menginput ya, misalnya saja ronsen misalnya saja tersimpan. Nah, di sini Andri lihat, dia hanya menampilkan data Andri yang Andri inputkan saja. Bagaimana jika kita login dengan admin kembali? Kalau kita login dengan admin kembali, nah, data dari Andri pun muncul dan Yuni pun muncul. Jadi semua data akan muncul di sini. Jadi super admin bisa melihat semua.
Nah, setiap user dia hanya bisa melihat data yang dia inputkan. Dokter Yuni hanya bisa melihat data yang diinputkan di tindakan, belum dokter lain. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai sistem pelayanan pada suatu puskesmas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.